Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pablo Benua, hanya di channel YouTube Ray Utami dan Benua tentunya, dan ini di The Lawyer ya. Oke, kali ini saya baru saja mendapatkan berita, yaitu terkait dengan Richard Lee, Dr. Richard Lee yang ditahan karena dilakukan tahap 2, menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Jadi berkasnya Dr. Richard Lee sudah P21 atau sudah dianggap lengkap oleh jaksa, dan saatnya untuk tersangka untuk dihadapkan ke kejaksaan beserta dengan barang bukti, dan akhirnya Dr. Richard Lee ditahan. Nah, kalau dari pengacaranya Dr. Richard Lee, Rasman Arif Nasution, kebetulan juga rekan kami ya, teman kami, sahabat kami juga gitu ya, mengatakan bahwa beberapa hari saja ditahan gitu katanya. Beberapa hari saja ditahan dan kemungkinan akan dilepaskan gitu. Pertanyaan saya, kok tahu gitu. Tapi ya sudahlah, kita nggak akan bahas itu karena itu ranahnya masing-masing lawyer, ranahnya masing-masing pengacara, kita tidak bisa mempertanyakan itu. Nah, saya baru saja menonton video dari Dr. Richard Lee, di mana katanya itu adalah klarifikasi ya. Klarifikasi atau satu ungkapan, karena mungkin Dr. Richard Lee tahu bahwa ada panggilan untuk dilakukan tahap 2 kepadanya. Lalu dia telah mempersiapkan video tersebut dan dia upload begitu. Dia upload dan dia publish. Kalau menurut saya begitu ya, ini adalah upaya daripada Dr. Richard Lee meminta dukungan daripada masyarakat, daripada ibu-ibu dan lain-lain, agar dia itu bisa digiring lagi opininya ke yang positif sehingga jaksa tidak menahan. Ya, mudah-mudahan saja upaya Dr. Richard Lee tersebut benar-benar dikabulkan gitu ya, penangguhannya dikabulkan. Mudah-mudahan Dr. Richard Lee segera bisa beres masalahnya. Nah, cuman saya menonton video tersebut, ada hal-hal yang menurut saya mengganjal begitu, yang perlu sama-sama kita pikirkan gitu ya. Dr. Richard Lee sampai detik ini masih merasa dirinya tidak mempunyai salah, merasa dirinya masih tidak bersalah. Lalu dia mempertanyakan yang salah apa gitu, apakah undang-undang, apakah pasal yang ditetapkan kepada Dr. Richard Lee, pasal yang diterapkan atau bagaimana begitu ya. Dia masih menganggap bahwa dia bingung, dia tidak tahu apa yang membuat dirinya itu ditahan. Nah, menurut saya itu adalah hal yang konyol gitu. Dia mengatakan bahwa dia melakukan upload di Facebook, lalu dari Facebook secara online ke Instagram. Saya ingin sampaikan bahwa yang menggunakan Facebook dan Instagram bukan hanya dirinya. Mungkin iya, upload di Facebook bisa secara otomatis masuk di Instagram. Tapi kita lihat dulu isi postingannya, substansi daripada isi postingannya. Isi postingan daripada Dr. Richard Lee, ada kalimat yang kurang lebih seperti ini. Saya lupa tepatnya, tetapi ada kalimat seperti ini, bahwa akhirnya perjuangan untuk mengembalikan, seolah-olah mengembalikan akun tersebut ke tangannya begitu. Jadi ada ungkapan seperti itu tuh. Nah, kalau itu sudah mengarah bahwa perjuangannya untuk mengambil Instagramnya kembali, ya berarti itu sudah memenuhi pasal yang diterapkan kepada Dr. Richard Lee, illegal access. Ada perjuangan di situ begitu. Ada tindakan yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee untuk mengembalikan akun tersebut kembali ke tangan dia, dan dia merasa puas atas itu sehingga dia lakukan postingan gitu. Jadi kalau Dr. Richard Lee tidak merasa bersalah atas postingan tersebut, menurut saya bukan salah undang-undang, bukan salah pasal, bukan salah hal-hal yang disebutkan oleh Dr. Richard Lee, tetapi salah cara berpikir daripada seorang Dr. Richard Lee. Jadi saya nggak pengen juga Dr. Richard Lee ditahan, karena saya tahu banyak fans daripada Dr. Richard Lee, banyak yang kenal Dr. Richard Lee, ya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee ya salah begitu. Nah, dalam hukum bukanlah berbicara siapa yang salah, siapa yang benar. Tidak ada orang dihukum karena dia bersalah. Orang dihukum karena dia tidak bisa membuktikan kalau dia itu benar. Jadi orang, kalau di dalam hukum pidana itu adalah bukan siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi siapa yang bisa membuktikan.
Makanya kalau kita lihat di putusan pengadilan itu selalu mengadili terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Itu selalu ada kalimat itu. Nah, ada orang yang salah. Dia bisa membuktikan kalau dia itu benar. Maka pengadilan akan menganggap kalau dia itu benar. Karena bukti-buktinya itu relate gitu. Bukti-buktinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, alat bukti saya tidak usah jelaskan apa-apa saja yang termasuk alat bukti, mungkin teman-teman juga bisa cek ya. Nah, selain itu orang benar kalau tidak bisa membuktikan kalau dia itu benar, maka dia akan dianggap salah. Dia akan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah di pengadilan. Nah, kalau menurut saya, Dr. Richard Lee dari seluruh petunjuk, dari seluruh bukti awal, bukti permulaan, saya merasa bahwa Dr. Richard Lee ya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah nantinya begitu. Ini prediksi saya. Cuman mungkin hukumannya ya percobaan, hukuman yang tidak ditahan atau bagaimana gitu. Atau mungkin hukuman yang ringan lah. Artinya hitungan bulan untuk Dr. Richard Lee. Gambaran saya sih seperti itu. Tapi saya ingin sampaikan, ini pelajaran bagi kita semua. Polisi, penyidik itu tidak pernah salah dalam melakukan penyidikan. Bukan tidak pernah salah karena karena personalnya ya, enggak seperti itu. Maksudnya begini. Penyidik ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka begitu, berarti dia sudah punya dasar yang kuat begitu. Dia sudah punya alasan yang kuat, dia sudah menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan kita sebagai tersangka. Nggak bisa sekarang itu menetapkan orang jadi tersangka itu hanya mengira-ngira, hanya menebak-nebak, hanya berandai-andai, nggak bisa. Penyidik itu punya kemampuan yang saintifik ya, apalagi kalau ini kita bicara IT, kita bicara tentang teknologi, dan proses hukum tersebut ada di Subdit Cyber Polda Metro Jaya. Peralatan cyber Polda Metro Jaya itu adalah saintifik sekali begitu, sangat masuk di akal, sangat logik sekali, dan bisa dipertanggungjawabkan di muka atau di hadapan pengadilan gitu. Sehingga jangan dibantah kalau menurut saya. Anda tinggal cukup, kalau Dr. Richard Lee dan pengacaranya, Anda tinggal cukup membuat pembelaan Anda saja dengan menghadirkan bukti-bukti yang cukup sebagai kontra daripada pembuktian yang nanti akan diajukan oleh jaksa. Gitu ya. Jadi untuk Dr. Richard Lee, kita juga prihatin atas ditahannya Dr. Richard Lee begitu ya. Tapi menurut saya ini sudah langkah yang baik, langkah awal yang baik. Ketika Dr. Richard Lee ditahan, maka masyarakat juga akan dicerdaskan atas hal tersebut begitu ya. Gini, saya jujur aja dengan Dr. Richard Lee ini, kita nggak kenal, saya nggak kenal dengan Dr. Richard Lee. Tapi saya kurang sepakat dengan apa yang selama ini dilakukan oleh Dr. Richard. Dia mengatakan atau dia menganggap, mengklaim bahwa dirinya ahli, dirinya itu mereview berbagai skincare, menjatuhkan begitu banyak skincare. Yang jadi masalah adalah Dr. Richard Lee sendiri menjual skincare gitu loh. Dia punya jualan skincare. Kalau dia memang netral, kenapa dia tidak mereview seluruh skincare dalam keadaan dia tidak menjual produknya dia sendiri? Sehingga ada kesan di mana dia itu menjatuhkan produk orang lain untuk mengangkat produk dari Dr. Richard Lee itu sendiri. Nah, jadi saya agak rancu dengan hal-hal yang sering dilakukan oleh Dr. Richard Lee, menjatuhkan skincare lain ya. Itu kan piring nasi orang. Kalaupun memang ada hal-hal, ada zat-zat yang yang mungkin dilarang oleh undang-undang, terutama di undang-undang kesehatan, ya biarkan hukum yang berjalan begitu, biarkan hukum yang bertindak, bukan seorang mulut daripada seorang Dr. Richard Lee begitu. Seolah-olah banyak netizen itu dibodohkan, menganggap bahwa mulutnya Dr. Richard Lee adalah mulutnya orang Indonesia begitu. Mulutnya negara ini, seolah-olah suaranya itu adalah suara negara begitu. Seolah-olah suaranya Dr. Richard Lee ini adalah suara yang ya suara Tuhan lah begitu. Seolah-olah seperti itu. Seolah-olah dia adalah Tuhannya skincare. Padahal Dr. Richard Lee bukan ahli kulit loh. Anda boleh cek sendiri begitu. Dia bukan seorang seseorang yang paham tentang kulit, ahli di bidang itu. Enggak, dia bukan ahli.
Dia hanya dokter biasa gitu. Tapi banyak orang yang percaya sama omongannya dia ketika dia bahas skincare. Ini kan aneh begitu ketika sama dengan apa namanya dukun sunat gitu ya. Dukun sunatan gitu berbicara tentang ngebidanin orang lahirin gitu. Kan sama seperti itu gitu. Jadi serahkan kepada ahlinya. Jangan kita menggantungkan begitu mudah percaya kepada orang yang bukan ahli untuk memaparkan berbagai hal gitu. Itu justru kita akan tersesat. Itu justru kita akan bahaya begitu. Banyak kok dokter-dokter ahli kulit yang memberikan keterangan di dalam di YouTube ya, membuat video gitu dan menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Richard Lee juga tidak benar-benar amat begitu. Banyak kok. Kenapa orang lebih banyak mendengarkan Dr. Richard Lee daripada para ahli tersebut? Apakah karena subscribernya lebih banyak? Sekarang ini lucu gitu. Para ahli untuk mendapatkan gelar seorang ahli itu, dia harus sekolah sampai S3 tuh. Dia harus doktor dulu tuh. Ya kan? Dr. Richard Lee, dia itu nggak sampai S3, gue nggak tahu deh. Dia nggak sampai S3 di situ tuh. Dia bukan ahli begitu. Ini gue sampaikan, dia bukan ahli. Tapi orang bisa lebih percaya sama dia karena subscribernya lebih banyak daripada ahli yang sudah bertahun-tahun di bidang itu. Kan aneh. Karena kontroversinya seorang Dr. Richard Lee, karena mulutnya saja, karena celetuk-celetukannya Dr. Richard Lee, orang jadi percaya begitu mudah percaya dengan seorang Dr. Richard Lee. Jadi sudah ya, saya ingin sampaikan kepada teman-teman, kepada netizen, ayo cerdas kita. Ayo kita berpikir yang positif saja gitu. Jangan terlalu mudah termakan dengan omongan. Saya juga prihatin. Saya tidak bermaksud untuk menjatuhkan seorang Dr. Richard Lee, tapi saya ingin mencerdaskan. Saya juga sebenarnya nggak punya kepentingan apapun untuk membuat video tersebut. Saya terpanggil ketika saya nonton video klarifikasinya Dr. Richard Lee karena dia di sana ada berbicara tentang, ayo siapa yang ahli hukum, silakan berikan komentar atas apa yang dia ungkapkan begitu. Kalau dia tidak ngomongin itu, saya juga males gitu. Karena Dr. Richard Lee siapa? Nah, itu yang jadi saya ini terpanggil. Jadi kalau dari videonya Dr. Richard Lee, ya, dia mengundang para ahli untuk berbicara soal ini. Saya merasa saya adalah pakar hukum gitu ya. Saya adalah seseorang yang praktisi hukum. Saya paham betul tentang hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga saya berkewajiban untuk hadir di sini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau Dr. Richard Lee selalu klaim kalau dia selalu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang skincare, saya akan edukasi tentang hukum. Dan saya pastikan apa yang disampaikan oleh Dr. Richard Lee 1000% salah. Kita kembali lagi ke niat lah. Ayo kita jujur-jujuran begitu ya. Kalau Dr. Richard Lee bicara bahwa dia upload di Facebook lalu dia kayak seolah-olah ngebantalin konten kreatornya gitu ya. Dia seolah-olah menyatakan bahwa dia gaptek. Itu hanya dia yang tahu. Tapi kita kembali lagi ke niat. Kita kembalikan lagi kepada kata-kata, maksud daripada kalimat yang dituangkan di dalam postingan Instagram tersebut. Ya, kalian boleh baca, kalian boleh cek. Banyak orang yang nge-repost itu gitu, bahwa dia tuliskan ada hasil perjuangan dia di sana. Ya, perjuangan dia setelah sekian lama akhirnya kembali itu Instagram. Artinya itu fix dia masuk ke dalam Instagram itu dan punya niat, dan dia nawaitunya sudah jelas gitu, bahwa dia melangkah untuk melakukan satu tindakan mengambil kembali itu Instagram. Itu menurut saya. Jadi ayo teman-teman, kita cerdas, jangan mudah tergiring oleh opini karena seseorang itu punya subscriber yang banyak, punya followers yang banyak, punya fans yang banyak. Ayo kita cerdas. Jangan jadi orang bego gitu. Jangan jadi orang bodoh yang mudah dipengaruhi oleh subscriber, oleh angka begitu. Jangan kita seolah-olah menutup mata, menutup telinga atas apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mengerti, orang-orang yang ahli. Di mana keahlian tersebut bukan didapatkan secara singkat, bukan hanya angka yang ada di sana, tetapi ada masa, ada waktu, ada ilmu di sana tuh. Ya, jadi kepada teman-teman tolong lebih cerdas begitu. Oke, itu aja yang bisa mungkin sedikit yang saya sampaikan.
Kalau dari pakar hukum atau mungkin pengacara daripada Dr. Richard Lee, kebetulan teman kita, rekan kita juga, Laksman Arif Nasution, saya kenal dengan dia, itu orang baik juga ya. Kalau mungkin ingin berdiskusi tentang hal tersebut, kita sama-sama ingin berargumen tentang hal tersebut, saya siap. Gitu. Saya punya data dan saya punya kemampuan yang bisa diuji. Oke, itu aja dari saya. Pablo Benua, jangan lupa di subscribe. Kalau nggak mau subscribe juga nggak apa-apa. Jangan lupa di komen. Silakan orang-orang yang merasa membela Dr. Richard Lee boleh komen di sini. Mau di like atau di dislike juga terserah. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.